Selamat pagi anak-anak. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Semoga anak-anak selalu berbahagia meskipun belajar di rumah sampai saat ini. Anak-anak tentu tidak bosan-bosannya untuk semangat dalam belajar, ya. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang topik baik hati dan lemah lembut. Karena minggu lalu kita sudah belajar ya tentang topik berterima kasih, dan topik ini adalah lanjutannya sebelum erat dengan topik yang sebelumnya. Dan saya menggunakan media pembelajaran interaktif sebagai media pembelajarannya. Oke. Pada pertemuan kita kali ini nanti ada tugas keterampilan. Tugasnya menggambar di halaman 99. Gambarnya tentang Buddha menolong orang sakit. Nanti anak-anak bisa gambar di buku ya, sesuaikan dengan gambar yang ada di buku. Kemudian nanti tugasnya dikumpul ke pribadi saya. Oke, kita lanjut ke materi semua. Nah, di sini sudah banyak menu ya. Di sini sudah banyak ikon-ikon yang harus dibuka. Oke, kita buka ke materi aja langsung ya, karena ini sudah terbiasa melihatnya. Nanti saya juga akan bagikan aplikasi Android-nya, bisa diinstal di HP anak-anak sekalian. Ya, langsung ke materi. Baik hati dan lemah lembut. Di dalam Dhammapada Syair 26, Buddha berkata, "Para biku, aku tidak mengatakan bahwa engkau baik hati hanya karena engkau mampu berbicara dengan fasih. Hanya dia yang telah menyingkirkan sifat iri hati dan semua kejahatan dengan mencapai jalan kesucian arahat yang dapat disebut orang yang baik hati." Nah, di sini sudah dikatakan oleh Buddha ya, bahwa kita harus bisa menyingkirkan sifat iri hati dan semua kejahatan. Maka dari itu kita harus berbuat bajik, berbuat kebaikan. Oke, kepada siapapun kita harus baik hati, dan lebih baik lagi kita lemah lembut kepada orang tua terutama, kemudian kepada guru di sekolah, apalagi kepada orang yang sudah tua, kita patut menghormatinya. Oke, kita lanjut. Lemah lembut artinya berbuat baik, yaitu orang yang memiliki sikap dan perilaku yang penuh cinta kasih, bebas dari membenci maupun keinginan untuk menyakiti makhluk lain. Lemah lembut dan baik hati dapat diwujudkan melalui cara berpikir, berucap, dan bertindak. Nah, di sini anak-anak harus ketahui juga ya, segala sesuatu yang kita lakukan berlandaskan 3 hal ini ya, dari pikiran, ucapan, dan perbuatan. Berpikir, berucap, dan bertindak. Inilah 3 aspek yang harus anak-anak ketahui. Segala sesuatu yang kita lakukan berawal dari pikiran, kemudian dilanjutkan dari ucapan, dan diakhiri dengan tindakan atau perbuatan kita. Oke, kita lanjut.
Pikiran yang lemah lembut dan baik hati adalah pikiran yang bebas dari sifat iri hati dan semua pikiran jahat. Pikiran yang lemah lembut dan baik hati mengarahkan orang untuk berucap yang lemah lembut, bermanfaat dan menyejukkan bagi orang-orang yang mendengarnya. Nah, di sini kita sudah tahu ya, lemah lembut. Kita menggunakan bahasa yang lebih enak didengar, lebih santun gitu kepada orang lain, kepada teman, kepada guru atau kepada orang tua kita. Kita harus lebih santun, lebih hormat kepada mereka ya, supaya kita dapat kebaikan juga dari orang tersebut. Kalau kita berbuat yang santun, yang sopan kepada siapa saja, pasti orang ini tersebut akan respect kepada kita ya. Artinya orang tersebut akan memberikan timbal balik kepada kita. Orang tersebut akan santun juga kepada kita karena kita sudah berawal dari santun gitu. Kita lanjut. Dalam bertutur kata perlu dipertimbangkan tata krama dan kepantasannya. Tata krama misalnya adalah tidak baik jika membicarakan kemewahan di depan orang yang kesusahan secara materi. Nah, di sini anak-anak perlu diketahui ya. Kita tidak baik sekali, sangat tidak baik apabila kita hanya membicarakan kemewahan orang lain ya. Sedangkan dari kesusahannya tidak pernah diceritakan. Yang diceritakan hanya kemewahan dan keinginan yang timbul. Itulah sifat-sifat manusia ya. Itu banyak keinginannya karena yang dilihat hanya dengan kemewahan. Oke. Jadi panca indera kita juga harus terkendali ya anak-anak. Kita bukan hanya melihat satu sudut pandang saja, kita harus melihat dari segala aspek. Apakah teman kita benar-benar baik kepada kita ataukah hanya modus belaka ya. Terkadang ada yang seperti itu. Tapi mudah-mudahan teman-teman kelas 4 semuanya, anak-anak bisa baik semua gitu ya, biar akur, biar damai sama teman-teman lainnya ya. Dengan orang yang baik itu mendapatkan berkah yang baik juga. Oke, kita lanjut. Sungguh sangat mulia orang yang senantiasa bersikap lemah lembut dalam segala hal. Orang yang baik memiliki pikiran, tutur kata, dan tindakan yang baik dan santun. Nah, di sini seperti tadi saya bilang ya, itu sangat mulia apabila kita bersikap lemah lembut dalam segala hal, dari pikiran, ucapan, dan perbuatan dari kita. Ini adalah hal yang sangat alamiah ya. Semua akan terjadi apabila kita sendiri yang mengawalinya. Kita awali dengan sopan santun kepada orang yang lebih tua, kepada teman kita pun kita mau meminta apapun kita harus lebih sopan supaya orang tersebut bisa memberikan respect yang baik kepada kita. Oke, lanjutan. Orang yang lemah lembut dan baik hati terlihat dari perbuatannya. Ia akan ringan tangan menolong orang lain yang kesusahan dan membutuhkan pertolongan. Peduli terhadap kesulitan yang dimiliki orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Oke, ini jelas sekali ya anak-anak. Kalau orang yang sudah baik hati dan lemah lembut, tentunya suka gemar menolong orang lain, karena dengan perbuatannya itulah hasil tabungan yang bisa ia lakukan untuk berbuat baik ya, tanpa mementingkan diri sendiri. Itulah seperti jiwa bodhisatwa ya,
rela untuk tingkan kehidupan orang banyak, ya, rela berkorban dirinya sendiri untuk kepentingan orang banyak. Itulah jiwa bodhisatwa, menolong orang lain. Lanjutan, orang yang lemah lembut dan baik hati berarti sedang mengembangkan metta, yaitu cinta kasih yang sejati. Seperti sabda Buddha dalam Karaniya Metta Sutta, inilah yang perlu dilakukan oleh mereka yang tangkas dalam kebajikan. Ia harus mampu jujur, rendah hati, lemah lembut, tiada sombong, dan seterusnya. Nah, anak-anak kalau sembahyang ikut puja bakti di wihara, pasti anak-anak sering sekali mendengar sutta tentang Karaniya Metta Sutta, ya, sering membaca. Nah, kita membaca juga harus merenungkan artinya yang harus kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mempraktekkan apa yang telah kita ulangkan, ya. Jadi kita itu mengulang dharma, sutta-sutta yang ada di buku Parita itu adalah salah satu metode untuk kita lakukan supaya bisa mengulang kembali ajaran Buddha. Itu kita harus rendah hati, lemah lembut, dan tiada sombong. Itu sangat benar, ya nak. Semua orang yang kita temui di dunia ini, baik orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tua dari kita, ataupun orang yang sebaya, teman-teman kita sebaya, pasti kita akan menemukan karakter orang yang berbeda-beda. Namun kita harus bisa menempatkan diri kita supaya kita tetap menjadi orang yang rendah hati, yang jujur, lemah lembut, dan tiada sombong, seperti sabda Buddha di Karaniya Metta Sutta. Nah, itulah pembahasan, ya anak-anak, dari saya. Jadi orang yang lemah lembut dan baik hati berarti sedang mengembangkan metta. Itulah yang tadi saya sudah bacakan, ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Anak-anak belajar dari rumah. Kemudian nanti ada tugas itu, ya, di halaman 101, ayo berlatih. Nomor 1 sampai 5 tolong dikerjakan, ya. Nanti ada tugas spiritualnya itu membaca doa sebelum tidur, dan tugas sosialnya membantu orang tua mengepel lantai. Jadi 4 tugas, ya anak-anak. 4 tugas itu harus diselesaikan dalam hari ini. Oke, saya tunggu tugasnya 4-4-nya. Semoga bisa dikerjakan dengan tepat waktu. Apabila anak-anak ada pertanyaan, boleh chat di WA pribadi saya, ya. Apabila ada yang kurang jelas dari materi saya ataupun dari tugas-tugas semuanya. Oke, anak-anak, terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran online pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sabi sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Dan saya akhiri, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan di rumah, sayangi kedua orang tua. Terima kasih.